memuji Tuhan. Yuk kita puji sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Oke anak-anak, sekarang Mem Kiki ajak anak-anak untuk berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan doanya Mem Kiki ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami supaya setiap benih firman dapat tumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Pastinya luar biasa ya, tetap semangat ya. Maupun anak-anak di rumah, pastinya anak-anak harus tetap semangat. Sama seperti Mr. Nicholas ya. Walaupun mungkin keadaannya sekarang tidak enak ya, tapi kita harus tetap semangat. Nah, hari ini Mr. Nicholas mau bercerita tentang jangan malas. Apakah ada anak-anak yang malas? Tentunya tidak ada ya. Pastinya semuanya adalah anak-anak yang rajin. Nah, hari ini sebagai dasar ceritanya ada di Amsal 10 ayat 4. Di Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang dimaksud tangan yang lamban itu adalah orang yang malas anak-anak. Ya, kalau orang yang malas dikatakan akan membuat miskin. Nah, kira-kira enak enggak ya anak-anak kalau miskin? Tentunya enggak enak ya. Kalau miskin itu tidak bisa beli tas yang bagus, tidak bisa beli sepatu yang bagus, tidak bisa beli baju yang bagus, ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak, tidak bisa membeli mainan. Enak enggak anak-anak kira-kira? Enggak enak ya, enggak ada yang mau ya. Sedangkan kalau tangan yang rajin, orang yang rajin itu akan kaya. Dia bisa membeli banyak hal. Ya, jadi kalau ingin apa, butuh apa, bisa segera beli. Bisa beli sepatu yang bagus, bisa beli tas yang bagus, beli baju yang bagus, bisa beli makanan yang enak-enak. Juga anak-anak bisa beli mainan. Ya, kira-kira anak-anak pilih mana? Pilih jadi orang yang lamban, orang yang malas, atau mau jadi orang yang rajin? Tentunya anak-anak pilih yang rajin ya. Nah, tentunya rajin apa? Rajin di sini adalah rajin belajar. Ya, anak-anak harus terus rajin belajar, tetap semangat supaya apa? Nanti anak-anak yang sukses juga hidupnya. Selain itu juga apa? Rajin mengerjakan tugas. Wah, anak-anak di sini pasti rajin ya. Di rumah pasti terus belajar dan mengerjakan tugasnya. Selain itu, anak-anak juga apa? Rajin membantu orang tua. Ya. Nah, kita akan lihat cerita tentang talenta. Ya, oke anak-anak, yuk saksikan cerita yang berikut ini. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri.
Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu keluar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, anak-anak sudah lihat ya cerita tentang talenta ya, di mana ada seorang tuan ya yang mau berpergian. Lalu dia punya berapa? Ada 3 hambanya. Yang hamba yang pertama, hamba A ini, dan yang hamba B ini, yang masing-masing menerima 5 dan 3 talenta ini, mereka hamba yang rajin ya. Setelah mereka mendapatkan talentanya, mereka lalu mengerjakan talentanya ya, dan mereka memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan hamba yang ketiga ini ya, ternyata hamba yang malas ya. Apa yang dilakukan? Ternyata talentanya cuma disimpan di dalam tanah ya, dan menghasilkan sesuatu enggak? Tidak menghasilkan sesuatu. Jadi hamba yang pertama dan kedua ini, mereka ini bisa menikmati apa yang tuannya miliki. Mereka bisa bahagia dan menikmati apa yang tuannya miliki. Sedangkan hamba yang ketiga ini malah masuk ke dalam penjara, masuk ke tempat yang tidak enak. Ya karena apa? Karena malas. Ya, jadi kemalasan itu baik tidak anak-anak? Tidak baik. Ya, siapa nanti yang rugi sendiri, yang menanggung kerugiannya? Orang itu sendiri yang menanggung kerugiannya. Jadi anak-anak, ingat ya pesannya Mr. Nicholas, jangan malas. Walaupun mungkin kondisinya tetap tidak enak seperti ini, walaupun kondisinya tidak enak seperti ini, anak-anak harus tetap semangat, harus tetap rajin, ya tetap rajin belajar, tetap rajin mengerjakan tugas. Ya, oke, sebelum selesai kita mau berdoa sama-sama ya. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami kebaskan semua kemalasan. Tuhan, berikan kami roh yang rajin. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah anak-anak-Mu yang rajin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lain kali. Tuhan Yesus berkati. Dadah.